Pas kita jalan, itu ada semacam apa ya, suara cekikikan gitu, suara cekikikan. Nah, gue kan yang berjalan 3 orang itu berarti lu dengar itu cekikikan pelan kan, tapi jelas gitu, bukan kesurupan gitu lah. Susah dilepasinnya, susah. Nah, sampai kita mau melepasnya, saya itu kayak ada yang nyeret gitu. Ada kayak sosok gede banget udah tingginya itu udah mungkin ya pohon di gunung kan berapa ya, anggaplah 10-15 meter mungkin, ya tingginya seperti itu. Dan ternyata katanya itu pengusaha, dan kabar buruknya dikasih waktu katanya, jika dalam 7 malam tidak ketemu kalian akan mati. Halo semuanya, gua Arangga Arya. Sekarang gua ada di Bunga Kantil. Untuk yang penasaran, simak terus videonya. Di sini gua akan menceritakan pengalaman hidup gua yang lumayan horor. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dan like, komen, share video ini ke teman-teman kalian. Jangan berlama-lama. Kalian penasaran? Langsung dengar ceritanya berikut. Ceritanya. Gua Arangga Arya, gue menceritakan salah satu pengalaman hidup gue, dimana pengalaman hidup gue ini gak bakalan pernah gue lupain karena terlalu horor buat gue. Mungkin bisa menemani kalian yang suka horor-horor. Gue menceritakan pengalaman gue ini. Jadi awalnya di tahun 2008, gue itu masih sekolah. Gue kelas 2 SMA, umur gue masih 17 tahun. Waktu itu bulan Februari, gue masih ingat. Sekolah gue itu ngadain studi tour ke Jogja, dimana kelas gue semuanya harus ke Jogja, tapi gue gak ikut karena gue gak punya biaya. Ya waktu sebelum berangkat itu ada lah kejadian dimana ya guru gue itu nanya gitu, kenapa gak ikut? Gue bilang ya karena gue gak punya biaya. Gue pada ngerakin gue gitu, gak ikut, tapi ya mau gimana lagi, gue gak bisa ikut, gak ada biaya. Nah, karena gue gak ikut, gue dapat tugas bikin inilah, bikin itulah, dimana biayanya mungkin lebih mahal dari biaya gue ikut ke Jogja. Karena itu ya mau gimana pun gue harus tetap ngerjain tugas itu kan, kata gue ya bisa-bisa lah gue kerjain. Dan butuh biaya dong, ya bikin clipping, bikin apa-apa gitu. Karena kelas 2 berangkat, teman-teman sekelas gue ya pokoknya 6 kelas waktu itu pada berangkat ke Jogja, gue keikut kan. Libur dong sekolah karena yang lain berangkat ke Jogja, ya gue di rumah. Terus karena gue sering ke pasar waktu itu ya, liburan gue ini, hari libur ini gue ke pasar gitu, ngebantu ya ngangkut barang gitu di toko-toko sembako gitu, kuli manggul gitu. Terus suatu hari pas gue lagi sibuk kerja di pasar, mungkin menjelang sore mungkin,
ada salah satu kakak kelas gua ngeliat gua kerja di pasar. Gua juga ngeliat, cuman kayak gimana ya, ada rasa apa sih, kayak malu gitu lah gua. Jadi gua ngeliat tapi gak mau nyapa dia. Ya, tapi kan dia ngeliat gua, terus dia panggil kan, ya Arya, Arya kan, ya, kan ikut ke Jogja. Oh enggak ada biaya. Terus ngapain kerja di sini? Ya gini kerja, kerja ya bagi-bagi lumayan lah, dapat duit, dapat bayaran gitu dari hasil nganggur. Terus waktu itu dia ngomong kan, kakak kelas gue ini cewek, dia ngomong kan, ya kenapa gak bilang gitu kan, kenapa gak bilang, ya bilang gimana ya gitu kan, masa aja gue gak ikut ke Jogja, bantuin gue buat bayar di Jogja tuh, masa aja kayak gitu. Terus si kakak kelas gue ini bilang kan, ya udah pulang kerjanya kapan? Bentar lagi gitu. Sebelum maghrib biasanya tutup. Ya udah gini aja, ini nomor HP kakak, ini alamat, terus ini ongkos buat kamu, pokoknya nanti habis pulang kerja ke rumah kakak, katanya gitu kan. Oh ya udah, sebenarnya gue malu gitu, tapi ya dia kasih nomor HP, kasih alamat, udah gue ke rumah kakak kelas gue itu. Jadi selesai kerja gue ke rumah dulu, ya gue mandi lah gitu. Terus gue ke rumah kakak kelas gue. Nah sampai di rumah kakak kelas gue itu dia ngobrol gitu sama dia, ngobrol banyak hal, termasuk kenapa gue gak ikut ke Jogja, terus kenapa dia sampai kerja di pasar. Pokoknya ngobrol lah, ngobrol banyak sama dia. Sampai ada waktu itu pas gue ngobrol, ada cowok keluar rumah, gue kan di teras gitu ngobrolnya. Terus kakak kelas gue itu bilang, oh ini kenalin nih, abangnya aku. Nah kenalin kan gue, oh ini adik kelasnya, iya. Oh katanya gak ikut ke Jogja ya? Iya bang, gak ikut ke Jogja. Ya udah sama ini aja. Nah di situ kan dia lagi teleponan si abangnya itu. Gue ngobrol lagi sama kakak kelas gue sampai dia udah telepon. Selesai teleponnya dia nyamperin gue kan, ngobrol lah. Terus nanya kan, jadi ada gak ikut ke Jogja? Libur dong. Iya libur, tapi di pasar gue kerja. Di pasar bayarnya berapa? Waktu itu gue masih ingat 20.000 kalau salah, 30.000 bayaran gue ya. Itu belum termasuk sama dikasih sama yang beli gitu, kalau gue ngangkut barang gitu. Ngobrol kan bisa apa, daripada di pasar mendingan udah ikut abang aja, ikut abang dangdutan. Bukan dangdutan ya, ikut abang ke sawah katanya. Jadi dia itu yang tadi nelfon si abang itu adalah orang yang mau ke Gunung Salak, dan tournya itu si abang. Nah gue diajak ke si abang, katanya udah ikut aja sama abang ke Salak, lumayan loh bayarannya, ada bayaran nih, kita rencananya 4 hari 3 malam katanya. Lumayan bayarannya, nanti ya bantu-bantu bawa logistik katanya. Lumayan kan, kita ke Salak dibayar. Oh ya udah ikut lagi mau kan ya udah nanti besok pagi kesini lagi gitu. Tapi pagi ya. Siap bang. Nah gue kan dari situ pulang ke rumah, gue persiapan dong, bawa jaket lah, bawa selimut gitu. Gue pinjem tas yang agak gedean gitu, ransel buat ke Salak. Karena tas gue kan gak punya tas waktu sekolah. Tas gue itu kayak apa sih, bentuknya itu kecil, kayak masih ya cuma beberapa buku. Pinjem tas sama temen gue bilang gue mau ke Salak. Yaudah kan paginya gue datang lagi ke rumah kakak kelas gue. Pas gue nyampe kan, kakak kelas gue udah berangkat sekolah. Udah kan dibilang sama si abang, ini kita tuh nanti ke Salak ada 7 orang, ada ceweknya 3 orang, cowoknya 4 orang, sama kita tuh udah 9. Nanti kita di Salak
rencananya begini, oh dia cerita ke gue lah, pokoknya akhirnya mah tinggal bawa logistik kayak gitu. Udah kan, gue sebenarnya itu belum pernah sebelum ini ya, belum pernah ke gunung, belum pernah camping kayak gitu, belum pernah. Tapi kalau ya dari SMP juga sering lah ke gunung, tapi nggak sampai ke camp, paling ke curugnya, ada air terjunnya gitu. Nah itu pertama kali gua camp itu pas kejadian ini. Nah jam berapa ya gue lupa, mungkin jam 8 jam 9 gitu. Masih pagi sih, gua sama siapa nunggu di Lido. Mungkin ada nunggunya itu setengah jam atau 1 jam lah. Gue nunggu orang yang mau pesawat itu, yang 7 orang itu. Ternyata mereka itu dari Jakarta. Udah lama nunggu, mereka datang, udah tuh kan ngobrol sarapan, terus kita langsung berangkat tuh ke Salang dari itu. Nah dari perjalanan kita udah sampai Salang gitu kan. Sebenarnya nggak ada hal-hal aneh, nggak ada hal-hal mistis, biasa aja gitu. Nggak kita naiknya senyum-senyum, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda gitu, dan nggak ada hal-hal aneh gitu. Terus di malam pertama ya, karena enggak sampai puncaknya sih, enggak tinggi banget juga, mungkin pertengahan atau masih kaki gunung gitu, karena ya cewek gitu, orang kota yang mungkin baru naik gunung, udah capek, udah lemah gitu, udah kita bikin tendanya di sebelah sana aja. Ada tuh kayak tempat yang menurut si abang itu strategis lah buat bikin 3 tenda yang kita bikin. Jadi gue mau ceritain di yang ikut ke saat itu, berarti kan gue sama si abang, gue diajak sama si abang. Yang 3 cewek ini salah satunya namanya Ridin, terus ada Laras, ada Nita. Kalau yang cowoknya, karena namanya cowok mungkin yang pas perjalanan juga ya biasa-biasa aja. Kalau yang cewek mah masih nanya gitu gua nama gua siapa gitu, ngobrol lah sama yang cewek-cewek. Tapi yang cowok-cowok ya biasa-biasa aja. Nah di malam pertama kita kan bikin tenda gitu, ya biasa lah kita ngumpul-ngumpul gitu kan, bikin permainan semacam apa sih, botol yang diputar itu. Menjelang jam 10 mungkin, jam 10-an. Jadi kan kita udah masuk ke tenda masing-masing gitu kan. Gue waktu itu belum tidur karena emang mungkin dari SD lah gue ini suka budaya di nocturnal sih. Gue tidurnya bisa lebih dari udah jam 12 gitu baru udah tidur. Dari situ juga gue belum tidur. Jadi salah satu tugas gue waktu itu dibilangin kan sama siapa, salah satu tugas gue itu selain bawa logistik. Jadi kalau ada orang yang mau buang air gitu kan gue harus menemani ke sungai gitu. Itu salah satu tugas gue, gantian sama si abang. Tapi waktu itu si abang ya karena tiduran, dia capek. Nah, gue lagi nyantai gitu. Terus ada cowok gitu datang, minta dianterin ke sungai, dia mau buang air gitu kan. Udah kan, karena si abang lagi sebenarnya belum tidur sih si abang, cuma kayak mungkin capek gitu. Udah gue antar kan 2 cowok, jadi bertiga sama gue itu ke sungai. Jadi mungkin dari jarak tenda ke sungai itu jalan kaki ya, mungkin 20 atau setengah jam perjalanannya itu. Ya kenapa? Ya kan kalau cowok bisa aja gitu kan di sembarangan gitu. Tapi ya kita mau ke sungai, udah pas jalan gitu. Pas di jalan tuh udah mulai
yang kayak bener-bener menurut gua horor banget gitu. Gua lumayan agak takut. Entah lah takut itu ya, jadi banyak kayak gua dengar ini dengar itu, jadi kayak takut hantu atau takut binatang gitu lah. Pas kita jalan itu ada semacam apa ya, suara tinggikan gitu, suara tinggikan. Nah gua kan yang berjalan 3 orang itu berarti udah itu tinggikan pelan kan, tapi jelas gitu. Dan kita bertiga itu dengar gimana ada tinggikan ya di situ. Ini ada hantu gitu, ada hantu. Tapi ya karena kita niatnya mau ke sungai, ya udah jalan lagi. Cerikannya hilang aja. Udah kayak ada suara tangisan gitu lah, tapi sebentar. Udah kita jalan lagi. Gak lama itu kayak ada orang berantem, kayak apa ya? Berantem gitu, suara pedang gitu, tren gitu. Jelas terdengar, dan 3 orang itu, gua sama 2 orang yang gua antar itu dengar semuanya sampai saling lihat-lihatan gitu. Apaan mana mungkin itu loh. Malam-malam di sawah ada suara pedang gitu. Kenapa gua bilang ini suara berantem ya, kayak ya orang kayak berantem lah gitu. Ada teriak-teriakan gitu lah, kayak aku sih orang berantem gimana sih. Terus ada suara pedang itu kan jelas banget. Nah yang satu itu gak bakalan bener dia gak balik lagi ke ninggalin kita berdua gitu. Aku mau balik aja aku ke tenda gitu. Tinggal gue berdua kan sama orang ini. Sebenarnya gue tuh pengen ikut sama yang balik lagi ke tenda, tapi yang ini ya jangan tinggalin gue, gue sakit perut gitu. Gue jangan tinggalin gue. Ya udah kan, ya gimana lagi? Ya udah, padahal gue takut di situ. Gue nganter tuh satu orang itu ke sungai. Nah pas di sungai juga, pas nyampe gitu, ya dia belakang, gue nungguin jaraknya itu lumayan, ya mungkin 5 atau 10 meter. Jadi dia di belakang, gue di sebelah sininya. Ya jangan ninggalin gue ya. Iya enggak, gak bakal tinggal. Orang mau ninggalin gimana? Gue pulang sendirian takut udah sampai situ, karena jauh ya. Jadi ya di belakang gitu. Nah gue juga pengen kencing gitu pas. Jadi apa ya? Ini sungai gitu, kayak ada bebatuan tanah gitu. Pas gue kencing itu dari arah atas itu kayak ada suara yang aneh. Nah di situ kan gue mikirnya awalnya, apaan? Soalnya apa ya? Kayak langkah kaki gitu, binatang. Dan pas gue lagi kencing ya bener aja gitu kan, ada yang loncat dari atas ke bawah pada gue lagi kencing gitu kan, sambil lihat-lihatan. Gue pikir ya kucing mana, kayaknya belum pernah selama gue ke gunung gitu belum pernah lihat kucing. Tapi ya dalam waktu itu gue mikirnya apa ini kucing jadi-jadian gitu. Padahal itu kayak apa ya, kucing tapi kok gede gitu, kayak macan gitu loh, macan hitam, macan kumang atau apa ya. Gue juga gimana ya tuh, gemeteran gue. Tapi ya dia minum doang gitu, terus habis itu yang ngeliatin gue ngeri, dia ngerekam gue apa gimana, dia loncat gitu. Ya udah, gue sampai degah dia gitu. Udah kan, dia ke atas, gue balik, gue nungguin sebentar yang gue antar itu. Iya kita balik. Pas balik itu jujur aja lah, pas balik itu kayak kita kan berdua ya. Gue sering banget sama dia yang gue antar ke sungai itu, sering banget kita nengok ke belakang. Jadi kayak ada langkah kaki gitu loh, kayak ada yang ikutin. Tapi yaudah kita percepat jalan gitu. Nah pas di pertengahan jalan itu mungkin jarak gua sama tenda itu ya 8 menit
5 menit atau 10 menit lagi lah aku nggak sampai. Terus ada 2 orang cowok, kan cowoknya ada 4 ya. Nah 2 orang cowok, terus sama yang ini tanya, lu mau ke sungai bukan? Ya lewat aja gitu, kata dia. Orang kalau udah nyampe gunung itu ya berubah gitu. Udah kita jalan lagi. Jadi yang 2 orang itu ke arah sungai ya kan. Nah tendanya itu kan 3 ya, gue itu tidurnya masih abang. Nah yang cowok ini kan di sebelah sini ya gitu, di tengah-tengah itu cewek, bertiga di tenda ini ada 3 tenda. Setelah itu gue kan masuk tenda ya, gak lama ada suara apa sih, ada yang 2 antar siswa itu kayak apa ya, teriak lah, tapi teriaknya itu kayak ketakutan gitu, tapi nggak kenceng-kenceng banget, dia mungkin kaget atau gimana. Terus dia lari ke tenda gua. Ternyata dia, kenapa bang, kata dia, lu tahu nggak yang tadi ketemu sama kita di jalan, dia mau ke sungai. Ternyata 2 orang yang kita lihat itu ada di tenda. Jadi ya pantas aja dia apa ya, dia takut. Terus lari ke tenda gue. Gue tidur di sini aja, kata dia. Kalau ke tenda itu, gue takut siapa yang asli yang mana, kata dia. Jadi dia tidur di tenda gue sama si abang. Nah pagi itu kita bangun, tanya si abang dulu. Dia nanya ke gue, si abang, ya kenapa dia tidur di sini? Ya kata gue, mungkin di sana sempit, kata gue gitu, gue kayak ceritain ya, semalam kayak gimana ke siapa. Ya itu di malam pertama. Nah di apa ya, di siang hari itu biasa-biasa aja dia kamu ya, main lah terus curug lah gitu, biasa-biasa aja, gak ada hal aneh. Nah di malam keduanya itu apa ya, biasa kita ngumpul ya, main lagi, nyanyi lagi gitu, main apa sih, potong gitar gitu. Terus apa ya, mungkin jam berapa ya, itu agak turun kabut kayak begitu lah. Terus karena turun kabut ya kita, karena udah malam gitu kan ya, udah masuk tenda semuanya. Nah gue itu sama siapa masuk tenda itu paling terakhir. Jadi sebelum kita masuk tenda, kalau yang lain udah masuk tenda, kita tuh sering naburin garam gitu ya, kita yang terakhir ngecek lah. Nah di malam itu gue ngeliat awalnya gitu kayak asap awalnya. Terus gue tegesin lagi, itu asap atau apa, bener putih, warna itu putih. Gue pikir awalnya itu asap. Terus pas gue lihat lagi, nah itu layak gitu kan. Dan ternyata gue pikir itu pocong. Gue pikir itu penampakan. Terus apa ya, kayak itu mantap kelilingin tenda kita. Kan ada 3 tenda ya kelilingin. Jadi kan, nah sebelumnya pas kita sebelum masuk tenda itu ya ada salah satu orang namanya Dede yang dia itu kehilangan mantelnya. Jadi itu kan lumayan, suasana itu jadi dingin. Hari itu bilang, aku mau ngambil mantel gue dulu kan, kayak gitu kan. Emang dari semuanya gue pakai jaket, jangan pakai jaketnya, cuma pakai apa ya, sweater gitu doang, karena dingin. Dia mau ngambil mantelnya, ya dia masuk kan ke tenda, dia nyari mantel, terus dia bilang kan, ini kok mantel nggak ada ya, siapa sih yang siapa yang sembunyi? Oh kenapa Rin? Ini mantel Rin kok nggak ada? Rin, dia nyari lah sering itu. Terus semuanya kan dia ikut nyari ya. Ya kok kenapa ini mantelnya Rin kok nggak ada, siapa yang ngumpetin? Oh kita nggak ngumpetin kok. Periksain lah semuanya, jadi ya, semua tas itu digeledah semuanya, dan memang mantel itu gak ada. Terus wah mana sih, siapa sih yang iseng begini? Itu kan
Mantan punya bapak ya karena kita udah malam ya jadi udah besok lagi lah carinya gitu. Pokoknya bercandanya kata Rene itu, bercandanya gak asik lah kata. Rene pikir jadi mantannya itu ada yang ngumpetin dan udah dicari ke semua tenda emang gak ada. Udah karena udah malam udah pada masuk kan. Ya, gue sama siapa terakhir masuk tenda ya seperti itulah kita tabur garam gitu. Udah, nah pas gua lagi sama si abang masih di luar kan, yang lain udah masuk tenda. Itu yang gue pikir ada asap gitu, asap di atas melayang gitu. Gue pikir kawan, waduh asap apa. Semakin kesini semakin jelas gitu. Ternyata itu ya putih gitu. Gue pikir abang itu pertamanya kayak asap terus apa penampakan gitu. Gue bilang sama bang, itu apa tuh? Gue salah lihat apa dulu? Iya apa tuh yang melayang ada? Itu ya ternyata apa ya, ada ya mantel itu. Wah apa ya? Gue pikir wah apa itu mantel sendiri ya bang? Ayo ambil gimana? Wah itu mah katanya itu dipakai apa ya? Dipakai sama jin berbau pesawat katanya. Udah itu melayang jelas banget. Gua ya ketakutan ya gue masuk oleh si abang gitu. Terus abang bilang gitu katanya, iya ya terus kita gantian nih jaganya, takut ada yang mau ke sungai, jadi sekarang gue istirahat dulu jaga dulu ya. Oh yaudah bang, gue terus sambil mau gitu kan. Ya, gue takut juga ngeliat ada benda melayang kayak begitu kan. Udah si abang tidur gitu. Gak tahu jam berapa, gak tahu jam 11 atau jam berapa aku gak tahu. Pokoknya itu udah lumayan malam. Nah ada dua cewek datang ke tenda gua, itu si Erin sama Laras kalau salah. Jadi si Erin itu minta diantar ke sungai. Pertama nanya kan, ayah si abang udah tidur kan? Iya udah tidur. Ini mau ke sungai antarin yuk. Udah kan ya, sahabat tugas gua udah ngantarin. Pas kita jalan gitu kan, di perjalanan itu ada yang teriak kayak gini, kalian tunggu katanya gitu. Gitu ngejawab, ya itu ngejawab. Emang itu tuh kita pas ngejawab itu kita semua bertiga berhenti karena memang itu suara jelas banget minta kayak ditungguin gitu. Gua pikir kan ceweknya itu ada 3 nih. Gue pikir satu orang lagi yang minta ditunggu gitu, mau sekalian ke sungai. Kita tunggu itu ada beberapa menit lah, tapi nggak datang juga. Kemana sih? Udah kita lanjutin gitu, kita ke sungai. Nah di perjalanan ke sungai juga kan ya ada suara-suara yang kayak begitulah, banyak kayak nangis, kayak yang cerita gitu. Tapi bodo amat lah, udah bodo amat gitu. Yang penting dari sungai kita nggak ngapa-ngapain sih, kita melewat doang pengen ke sungai. Nah pas di sungai awalnya gue nggak lihat juga. Terus saya itu bilang itu apaan putih? Terus yang mana itu tuh yang di batu. Itu cuma kayaknya mantel Riri gitu. Terus gue lihat oh iya ya kayak mantel. Gue pikir pertama itu kayak karung atau apa. Terus Riri, wah terus apa sih yang sembunyi mantel Riri sampai disimpan di sungai di mana, kalau ke bawah air atau di mana. Riri itu marah-marah. Nah sebenarnya kan jika ada yang ngumpetin juga kan, ya sebelum masuk tenda kan, sebelum gua ngantar ke sungai juga, gua sama si abang melihat mantannya itu melayang gitu loh, ngelilingin tempat kita gitu. Daripada si yang ngambil, jadi mau ngambil, udah biar gua aja yang ngambil gitu, udah aja yang ngambil. Gua ambil ya, emang itu mantannya si Rizin. Udah tuh, habis dari sungai ya, itu ya mantannya dibawa sama Rizin. Kita pulang dari sungai, terus gak lama ya di depan tenda itu kan ada
masih ada api gitu. Jadi kalau mau bikin minuman gitu, jangan saya itu ada gitu. Dan tanya kan, lu tadi manggil gua kan minta ditungguin? Ah, enggak kata. Tadi ada yang sebelum gua ke sungai ada yang manggil gua, dia tunggu. Oh enggak, orang gua baru bangun, pas gua bangun pada gak ada, gua minuman. Ya, jadi ya saya lihat-lihatan gitu, berarti yang bilang yang teriak tunggu itu bukan dia, tapi ya udah masuk ke tenda ya gua tidur gitu ya. Nah ini nih itu di malam kedua ya. Ini lah di malam ketiga ini hal yang paling menurut gua yang paling pengalaman paling horor. Nggak mungkin juga gua bisa lupa. Itu kadang-kadang kalau gua bercanda-bercanda sampai sekarang gitu, suka keinget-inget aja gitu. Nah di malam yang ketiga ini, nah, karena malam yang terakhir gitu bisa kita ngumpul, biasalah kita ngobrol gitu. Sempat ada apa ya obrolan di mana mereka itu mau ke gunung lagi, tapi mungkin di gunung yang berbeda ya. Jadi rencana mereka punya rencana yang ke gunung apa waktu itu, pokoknya ke gunung-gunung itu lah. Nanti akhirnya diajak ke, yaudah gua ajak buat ini katanya buat bawain logistik gitu. Kan berguna juga nih akhirnya. Oh kesana lah gitu. Terus memang pada malam itu di malam ketiga ini dinginnya itu bener-bener dingin. Gue juga waktu itu masih ingat gue pakai kaos, pakai sweater, pakai jaket juga gitu. Gue 3 lapis kan, 4 lapis gitu. Gak tau itu dingin banget gitu. Pokoknya celana panjang tapi dinginnya itu kerasa beda dari malam pertama, malam kedua itu dingin banget. Nah karena dingin dikasirin, jadi udah pakai apa ya tangan panjang gitu loh. Terus saya bilang aku mau ke tenda dulu ngambil bantal. Nah sebelum Sirin ngambil bantal itu sebetulnya ada cewek yang dia duluan ngambil jaket, terus dia balik lagi gitu. Udah cewek dibalik, Sirin baru ke tenda ngambil bantalnya. Nah pas dia ngambil bantalnya, karena saya bantal jadi pas Sirin masuk ke tenda, baik-baik Rin, kan kemarin mantel dicariin hilang gitu. Iya ada kok, sekarang aman gitu. Ada mantel gue. Nah pas Sirin ke tenda, jadi kan tendanya itu nggak ditutup loh, apa tenda itu belum ditutup. Jadi gue lihat juga dia pakai mantel itu, terus di situ kayak ada yang aneh sama Sirin. Ya kayak apa ya? Kayak agak awalnya gue pikir dia tuh gatel atau gimana gitu, apa badannya. Jadi juga gerak-gerak gak jelas gitu loh. Terus kesini-sini dia tuh kayak bilang, ih kenapa sih, panas. Terus anak-anak yang melihatnya kan, wah si Rin lagi caper, lagi drama, lagi apa ya, wah ngeprank gitu. Memang kita lihat semua, orang itu kayak, ih kok gak bisa dilepas ya, lepasin. Berpikir kan, itu kita semuanya tuh berpikir itu tuh Rin bercanda doang. Tapi kesini dia tuh berontak gitu lah. Nah satu orang kan yang kenapa lu ini kenapa sih kok kayak panas banget? Tadi dingin dulu, tapi pas pakai ini kamu panas banget. Ini kok kayak enak banget ya, kenapa ya? Nah jadi kesini kayak ngamuk gitu loh, bukan ngamuk. Jadi Sirin tuh pengen nyoba lepasin matanya tapi itulah berontak gitu lah. Satu orang datang, 2 orang datang. Nah ternyata ya benar gitu, emang susah dilepas mantelnya. Jadi itu jadi apa ya, kacau lah. Lepasin gue ini panas banget sakit kayak Sirin gitu. Nah semuanya tuh nyoba buat ngebantu Sirin lepasin mantelnya dan emang nggak bisa lepas itu mantel. Padahal itu belum setting gitu, masih kebuka kayak gini lah. Tapi nggak bisa dibuka gitu, nggak ada yang bisa membukanya. Terus ya itu bantuin dong ya, cowok-cowoknya bantuin dong gua gitu semuanya lah. Tapi udah emang nggak bisa lepas, Sirin semakin panik gitu kan. Ya kita juga aneh, nggak bisa lepas itu mantel. Nah, akhirnya bantuin sama tarikan, jadi mungkin di sini 3 orang itu narik, di sini 3 orang nggak bisa lepas. Malah pas gua
sebelum gua pegang juga, ih kok panas ya, mantan panas. Nah, pas gua pegang itu kayak kesetrum gua, kayak ya gua paling muda itu paling kecil pas pegang mantan yang dipakai Sherry itu gua mentah gitu, kayak kesetrum gitu. Nah di situ kan Sherry semua berontak itu, tenda hancur. Ini nyebut itu kan ya gimana ya, kayak kesurupan gitu lah. Susah dilepasinnya, susah. Yang sampai kita mau melepasnya, Sherry itu kayak ada yang nyeret gitu, kayak kan diseret gitu. Ya kita kan pertama itu pada bengong gitu, kok Sherry bisa apa ya, kayak ada yang nyeret gitu. Kita kayak apa ya, dengan mata jelas itu ada, gak ada yang nyeret tapi Sherry kayak keseret. Ini jangan ngeliatin aja gitu kan, kata yang cewek ini, kata si dia tak masuk. Jangan ngeliatin aja, bantu kita kejar kan. Nah sini tuh diseret terus mentok, berhentinya tuh di pohon. Nah di pohon tuh Sherry terus diem. Jadi pas mentok itu di pohon, nah di pohon itu Sherry duduk begini, tolongin lepasin mantannya. Nah kita kan datang. Nah pas kita mau ngelepasin, kita datang semua gitu. Narik ke atas. Nah di situ kan ya, kita gimana ya pas nggak apa ya, kayak dia diseret, Sherry masih diem aja, kita lepas, kita bantu lepas mantel, nggak lepas, jadi kayak apa ya, kayak nempel gitu loh, kayak kita agak susah banget dilepasinnya. Nah, apalagi di situ melayang, jadi melayang gitu loh. Ya kita kan semakin panik ya. Gimana tolongin. Ya kita di mana mau nolongin, dia susah juga dilepas. Terus apa ya, di atas juga bilang sih, dia masih sadar gitu. Tolongin diri, lepasin mantel. Ya gimana gitu, dia terbang gitu, mana pohonnya tinggi banget. Ya di situ ya, mulailah keanehan ini yang nggak bisa nggak mungkin juga gue lupa, karena di situ pelan-pelan gue masih ingat Sherry pakai celana panjang ya, training gitu. Ya perlahan apa ya, busuk gitu. Gue masih bisa lihat jelas itu kakinya itu kotor, cuman itu jadi kayak apa ya, membusuk gitu. Terus mulai mengkerut, jadi si mantel yang tadinya anggaplah posisinya itu begini, jadi Sherry itu kayak ada gerak gitu, terus mantelnya itu benar-benar apa ya, mengkerut gitu kan. Itu prosesnya itu lumayan cepat, tapi ya itu mulai sampai begini, mantel itu berubah jadi kain kapan. Jadi pocong, maksudnya kan bentuknya itu jadi kayak pocong. Kita kan semua panik ya, kita mau nolongin gimana, nggak bisa sih, udah tolongin lepasin mantel itu. Jadi yang melayang gitu, yang tidak karena panik ya udah kita minta bantuan, minta tolong sama orang gitu. Udah apa ya, biar semua lah, kita benahin semua, kita rapihin semua, kita turun kan. Kalau nggak salah itu turun mungkin jam 3 atau jam 4, gue lupa, pokoknya turun. Nah pas kita turun udah mulai ada sinyal kan. Nah di situ ada apa ya namanya, telepon bunyi. Awalnya itu telepon gue juga bunyi gitu, ada SMS gitu, ada SMS masuk, terus ada telepon bunyi, ternyata itu HP-nya Ricky. Di situ dilihat ternyata yang nelfon itu bokapnya. Kenapa bokapnya ya, apa gitu mungkin namanya itu. Gak ada yang berani ngangkat dari telepon itu ya, karena ya gimana bilangnya gitu. Tapi ya salah satunya ya udah kan diterima kan, terus di loudspeaker, gue masih ingat di loudspeaker
bilang gitu. Gue masih ingat bokap itu ngomong begini kan, Rin di mana? Rin pak bawa mantel ayah ya, itu jangan dipakai ya kayak gitu kan. Terus si Laras kalau yang jauh itu Laras atau Buta gue lupa. Yang jelas dia bilang kayak gitu, Pak, Rin pak, Rin juga jadi pak, ada ini siapa? Itu bilang jangan pakai mantel kan. Udah Rin pakai mantel, gue jadi pocong. Itu ngamuk-ngamuk bapaknya sendiri itu ngamuk-ngamuk lah. Itu kalian di mana? Kasih tahu lah. Nanti saya ke situ. Ya udah kan, kita kasih tahu kalau kita disalah. Jadi lagi ada perjalanan turun terus Rin berubah jadi pocong. Dan sebenarnya pas kita turun juga Rin itu masih ngikutin kita gitu. Kita kan turun ya, ngikutin kita dari pohon ke pohon gitu, melayang. Jangan tinggalin, kita tuh. Wah beda-beda lah, gue juga ya nangis lah, gue juga takut gue. Yang orang sehat gitu kan, tahu-tahu gue jadi pocong. Udah kan, habis terima telepon bokapnya kita ngumpul di rumah si abang. Nah di rumah si abang kita nunggu bapaknya Rin katanya mau datang. Nah lama mungkin jam berapa ya, jam 9 atau jam 10 pagi bapaknya datang untuk ke rumah si abang. Nah yang tanya lah, kenapa ceritain gini kita ceritain kan. Nah terus udah kalian pulang di sini, urusan saya udah, pokoknya jangan bilang apa-apa, kalian pulang aja, nanti urusan dari itu urusan saya. Nah yang 6 orang itu kan ya, karena kita masih bisa berubah jadi pocong, yang 6 itu disuruh pulang. Nah gua sama si abang, gua kan tadinya mau pulang tapi jangan dulu pulang ya. Gua sebenarnya si abang itu disuruh nganterin bapaknya ke sawah buat nangkap Rin dan itu mau nyelamatin Rin gitu. Si abang disitu gak mau, pokoknya lu kan ini antar gua ke sawah, lu mau nyelamatin gua gitu. Jadi bapaknya Rin itu sama ada timnya gitu, kayak apa ya, tim spiritual gitu lah. Tapi si abang gak mau, sebenarnya si abang yang diajak sama bapaknya Rin untuk datang lagi ke sawah nunjukin tempat Rin dulu jadi pocong. Tapi karena si abang gak mau, akhirnya gua ya gua sebenarnya gak mau gitu, tapi kan ya, karena si abang juga gak mau ya siapa lagi, ya udahlah. Baru kata gue turun dari gunung, sekarang gua harus naik lagi. Jadi nah gua ngantar bokapnya Rin ke sawah ya. Bokapnya Rin tuh bawa beberapa tim lah. Nah kita salah lagi sore itu, gue pas nyampe salah itu perasaan gue baru turun gitu, udah naik lagi, mana gue masih takut dengan kejadian semalam. Jadi salah itu sama guru spiritualnya gitu, ada beberapa orang pintar. Nah gue itu kan disuruh nunjukin gimana kalian waktu itu bikin tenda, bikin tenda di sini. Tuh dia tuh sebelah sana tuh jadi di saya, terus di pohon itu lebih pocong, lebih pocong. Udah kan ada ritual-ritual kayak gitulah, gue gak paham gitu. Ada ritual-ritual manggil apa gitu. Terus ya pas kita jalan ke arah pohon tempat yang ada berubah jadi pocong, gue kan diemnya di situ, gue diem, ada ritual-ritual gitu. Itu pelan ya, kesini kerasa banget. Gue pikir awalnya gempa bumi gitu, kayak bergetar gitu, tanah itu bergetar. Tapi ternyata bukan gempa bumi gitu. Jadi ada kayak sosok gede banget udah tingginya itu udah mungkin ya pohon di gunung kan berapa ya, anggaplah 10-15 meter mungkin, udah tingginya seperti itu. Dan ternyata katanya itu penunggu sama. Nah jadi paranormal itu, orang pintarnya itu komunikasi lah sama yang datang ini, menanyakan ya, kami datang ke sini untuk menanyakan perihal perempuan yang berubah jadi pocong.
Terus si pengusaha itu bilang kalau ya memang benar ada perempuan yang berubah jadi pocong dan diusir, ternyata itu nggak diterima di salah katanya, jadi dia diusir. Makanya di situ di tahun 2008 mungkin ya pernah ada uh, sebutnya itu pocong keliling yang mungkin berawal dari sini nih, karena ternyata berubahnya di Gunung Salak tapi dia nggak diterima di Gunung Salak. Mungkin ya keliling kemana buat minta dibukain mantel. Mungkin Ririn itu merasa bahwa dia itu pakai mantel, tapi orang-orang kan melihat dia itu jadi pocong gitu loh. Ya disitulah karena dari Salak udah gak ada dirinya, pencarian lah ke kampung-kampung lah. Terus dia dikasih clue mungkin bahwa Ririn itu bisa ketemu di pemakaman katanya, karena habitat pocong itu orang yang meninggal itu kan di kuburan katanya. Jadi kan kita tuh harus dikasih dulu, jadi kita tuh harus nyari ke pemakaman. Jadi dan kabar buruknya dikasih waktu katanya, jika dalam 7 malam tidak ketemu Ririn akan mati. Udah tuh dari situ kan kita gerak cepat lah, ada beberapa tim bikin sayembara segala. Kita datang ke orang ini, ke soal ustaz, kiai-kiai, dan minta pertolongan, minta tolong bahwa ada kasus ini, siapapun yang bisa menemukan Ririn akan diberi imbalan gitu, yang lumayan gede lah, besar gitu. Nah dari Salak itu kan ya gue turun gitu. Kebesokannya ya setiap malam gue nemenin bapaknya Ririn nyari Ririn. Jadi kita ke pemakaman ini, ke pemakaman itu, dan jaraknya itu jauh-jauh. Jadi dan itu nggak random, dalam artian sebelum pencarian itu bapaknya Ririn ada tim-timnya gitu, ada tim di situ, jadi ada laporan ini, laporan itu, kita baru datang. Dan di malam pertama kita gak ada hasilnya, di malam kedua gak ada hasilnya, terus ya sampai malam kelima belum ada hasilnya. Di malam keenam gue sempat beda sama bapaknya Ririn, karena waktu bapaknya Ririn mau nyari ke mana gitu kan. Terus gue diminta buat nunjukin jalan untuk timnya gitu. Jadi gue kayak tolong kasih tahu jalannya yang ini. Nah gue kan ada tim beda gitu sama bokapnya di malam keenam itu. Jadi setiap di pemakaman itu ada ritualnya, jadi kayak kemat gitu, memanggil arwah atau gimana pun biar Ririn datang gitu. Ya tapi terkadang yang datang bukan Ririn, jadi ya lain itu hantu-hantu yang lain gitu loh, setan-setan. Makanya berbagai jenis setan mungkin yang gue lihat dalam pencarian itu. Kadang ritual gitu di pemakaman yang datang itu, ya itu kan bentuknya pocong tapi itu bukan Ririn. Nah sampai di malam ke-7, itu udah kalau disuruh kesini sudah kesini, sekarang waktunya memang sangat terbatas. Katanya kalau di malam ke-7 sampai ke-8 dan subuh itu ya Ririn mati. Sampai pada akhirnya ada kabar dari tim yang lain, orang pintar bilang bahwa Ririn ada di suatu tempat. Terus bokapnya itu kan gue dari yang jam 7 gue tuh udah nunggu di depan polsek ya. Terus gue ikut sama bokapnya Ririn. Terus bokapnya Ririn nanya kan, ada tau gak ini? Itu gue dapat kabar jam 9 atau jam 10-an.
bokapnya Ririn tanya kan, kalian tahu tempat ini nggak? Oh iya tahu. Gua masuk ke sana sama bokapnya Ririn itu, ada beberapa mobil dan beberapa motor. Terus karena ke perkampungan ya, itu enggak akses buat mobil nggak ada, tapi kalau motor bisa gitu. Udah kan sampai ada perkampungan di mana ya jarak rumahnya itu yang lumayan di sini perkampungan gitu, ada cuma sepi lah gitu. Dan dari ditemukan ada di atas genting rumah warga. Nah di situ udah ada beberapa orang yang ritual gitu, dihantarin nggak kemana-mana, dikunci gitu kan. Terus sampai pada akhirnya itu tuh prosesnya itu anggaplah dari jam 11 itu susah banget nangkapnya. Jadi kayak apa ya, gue ngeliatnya itu kayak orang melemparin tali tapi tidak ada talinya buat narik, tapi nggak ketangkap juga. Itu kadang-kadang hilang ada lagi terus apa ya, ya kelihatan di sini gitu, hilang gitu, tapi ada lagi gak susah banget ditangkapnya. Sampai pada akhirnya ya pas duduk kayak posnya itu kayak duduk di genting gitu pakai tali dilempar bisa gitu. Itu kayak asap bener, tapi apa ya, bentuknya itu pocong tapi samar gitu, kayak asap tapi tarik semakin jelas setelah ke tanah ya itu Riri dengan keadaan yang apa ya, yang busuk gitu, banyak luka juga. Nah setelah dibawa gitu kan dibuka ya, mantel itu kan tebal tapi dipakai korek gitu, kayak itu ngelebur aja kayak tisu gitu. Dan Ririn itu keadaannya telanjang. Akhirnya Ririn bisa tolong gitu. Terus ya dibawa lagi ke rumah sakit. Nah gue pulang waktu itu diantarin pulang karena dari rumah sakit gue pulang. Terus apa ya, berarti kan alhamdulillah gue bisa ketemu, ditemukan, bisa tangkap gitu. Nah disitu udahlah apa namanya pocong itu sempat gempar gitu. Nah bukan kembali ya sekolah gitu, ke sekolah. Terus hari itu dirawat di rumah sakit rumah sakitnya di daerah Sukabumi. Itu 2 atau 3 hari. Dan setelah dirawat pulang itu masih apa ya, sebelum pulang itu datang ke sekolah gua bokapnya dari ditelepon gitu kan, kalian ini udah di depan sekolah ya, gua keluar gitu, ada mobil kan, 3 mobil atau 4 mobil gitu. Jadi itu dalam keadaan yang lemes banget. Ya bokapnya bilang, makasih udah nemenin, udah pulang ke Jakarta. Nah gue kehidupan normal lagi gitu kan. Gue pikir bahwa apa ya, cerita ini kejadian ini udah selesai sampai di situ. Ternyata ya enggak. Jadi mungkin ada beberapa minggu atau beberapa sebulanan mungkin gue ada telepon. Itu tahu gue nomornya Ririn. Jadi Ririn tuh telepon gue, akhirnya kenapa enggak jengukin Ririn? Oh iya nanti jenguk Ririn kok. Iya datanglah ke rumah Ririn katanya gitu kan. Tapi kan waktu itu gue ya mau jengukin, gue gak tahu rumahnya di mana. Terus gue masih anak SMA yang gak tahu Jakarta waktu itu. Sampai pada akhirnya ada nomor kata gue ini nomor siapa gitu kan. Terus tahu ada ini bapak atau bokapnya Ririn telepon gue, kalau bisa nanti Arya datang dong ke Jakarta, pokoknya jauhin Ririn nanyain terus gitu. Ya nanti pokoknya datang ya ke Jakarta, tenang ongkos nanti di ongkosin. Oh iya pak. Waktu itu kan gue emang gak apa ya, bukan gak niat jengukin, emang gak tahu harus kemana, ke Jakarta kemana gitu. Gue gak tahu lah, meskipun gue udah dikasih tahu alamatnya, tapi
kayak gue kesananya naik apa, belum tahu karena gue belum kemana-mana waktu itu. Gue pulang sekolah, nah main gitu, ketemu sama kakak kelas gue itu, terus main ke rumahnya. Di perjalanan kan nanya ke kakak kelas gue itu, siapa gue berubah gini. Yang gue ceritain kan, ya sedikit lah, gue sedikit ceritain kalau ya waktu di Salak ada kejadian ketemu hantu, kata gue gitu doang. Tapi gue gak ceritain kalau yang terjadi itu ada orang gue di pocong gitu. Nah pas di rumah gue ketemu sama si abang yang pertama awalnya gue ketemu itu setelan itu apa ya, biasa-biasa aja gitu, jadi kayak ustad. Wah kata gue apa jadi rajin gitu, kayak rajin ibadahnya gitu, jadi alim kelihatannya. Terus ya abang bilang kan gue cerita kalau Reden apa dia bapaknya juga minta jengukin. Ya udah kata si abang, gue dulu ini iya gue disuruh jenguk Reden, disuruh main ke rumah. Ya udah nanti bareng sama abang kan. Udah kan, nah gue pikirnya gini, oh misalkan besok gue ke rumah Reden, paginya gue ke Jakarta, sorenya pulang, malam udah sampai Sukabumi lagi. Udah kan kita ke Jakarta, gue dijemput, begitu gue di Lebak Bulus, terminal Lebak Bulus, dijemput sama supir bapaknya Reden. Udah diajak ke rumahnya, ketemu Reden, nah emang keadaannya berubah lah. Reden itu emang drastis dalam artian waktu pertama gue ketemu sama Reden itu kan berisi badannya cukup bagus lah gitu. Tapi setelah mungkin karena waktu itu Reden bagi kosong, jadi dia sedikit kurus gitu. Yang ngobrol lah sama Reden, memang ada perubahan karena Reden itu banyak bengongnya, nggak kayak pas pertama ketemu kan masih bisa ngobrol ceria. Yang ini mungkin ada efeknya karena kejadian itu Reden jadi sedikit, tapi kalau diajak ngobrol itu pandangannya kemana gitu kan. Nah, ketemu lah ngobrol sama kita itu kayak gak nyambung gitu, kayak telat gitu respon dari dia. Oh gitu ya, kalau kita ngobrol ya. Terus mulai mungkin jam 1 atau jam 2 siang gue itu takut kemalaman pulang, jadi gue bilang saya lupa kita pulang. Terus akhirnya itu kayak ngedengar itu, jangan dulu pulang lah, nanti aja baru ketemu. Udah ngobrol lagi. Terus sore jam 4 atau jam 4 kita mau pulang lagi, tahan sama ini sampai pas mau maghrib. Gua bilang bisa udah pulang, habis sholat maghrib kita pulang. Terus dia bilang, padahal yang ngajakin pulang itu gue ya ke siapa. Tapi si Reden ngamuk lagi, ngambek gitu. Ya udah abang kalau mau pulang aja, ayah mah nginep di sini gitu. Buset. Gue pikir apa ya? Ya itu cuman gue pasti pulang. Beneran gue disuruh nginep dan si abang pulang sendirian. Buset, gue sendirian di Jakarta gitu. Terus kata ibunya Reden bilang, itu nanti ada nginep aja gak apa-apa, nanti diantarin pulang gitu kan. Ya, nah terus apa ya? Mungkin masih siang lah, masih jam 7 atau jam 8-an. Dan dia tuh masih ngobrol sama gua, dia pengen ngobrol tapi kayak keadaan ngantuk gitu loh, lemes gitu. Terus saya bilang, tidur duluan ya. Oh ya udah, kalau mau tidur duluan ya kan dari atas, dia kamarnya di lantai atas. Nah ya gua nginap kan, terus sama bokapnya sama ibunya gitu kan, gua disiapin kamar tapi ya gue sambil nonton TV gitu kan. Ya udah akhirnya di sini aja tidurnya, di TV di sofa gitu tidurnya. Jadi ya pas malamnya gue sempat ngobrol lah sama bokapnya gitu. Nggak lama gue belum tidur kan, karena gue juga kebiasaan gue tidurnya jam 12 lewat gitu. Terus pas gue lagi nonton TV, gue betah banget gue di rumah Reden, serius betah banget. Ada kolam, ada pokoknya gue betah banget lah. Gak lama Laras telepon gue, Laras tuh telepon, ya lu di Jakarta, iya di rumah Reden, iya. Tahu gak ya,
si Ririn itu masih suka jadi pocong. Hah? Iya beneran, si Ririn tuh masih suka jadi pocong. Waktu itu kan gue nemenin si Ririn jam, terus pas malam itu dia tiba-tiba berubah jadi pocong lagi ya, gue takut banget. Oh lu jangan nakut-nakutin gua gitu kan. Ini beneran aja gue gak bohong, dia berubah jadi pocong lagi. Oh udah aku matiin kan. Wah nakut-nakutin gua. Udah kan gue nonton TV gitu. Pas gue lagi nonton TV, itu gue dengar jelas banget. Dia tuh bilang kayak gini, Arya tidurnya di kamar Ririn aja, kadang dia. Ya gue sambil nonton TV, gue jawab aja gitu kan. Udah di sini aja, enak di sini. Terus Ririn bilang, udah Arya tidur di kamar Ririn aja. Udah bareng Ririn aja tidurnya kamar Ririn. Bukan nengok begini di belakang, jadi kan tangganya itu di belakang. Bukan nengok begini. Bener, jadi pocong. Jadi pocong bener bagi Laras bilang Ririn suka berubah jadi pocong tuh ya bener, karena gue ngeliat sendiri Ririn berubah jadi pocong. Di situ gue teriak, bapak ibu jadi pocong. Lama banget, terus ya bapaknya datang gitu, bapaknya Ririn terus Ririn digendong ke kamarnya. Jadi bokap itu kan cerita ke gua, cerita banyak soal dia ada perjanjian sama ini itu, terus ya kutukan-kutukan itu datang ya karena ya Ririn selama katanya 99 hari tetap berubah jadi pocong. Jadi harus ada sesuatu yang dilakukan sama bapaknya biar Ririn terhapus dari kutukan itu. Ya waktu itu kan gue masih 17 tahun, belum apa ya, belum nyerap banyak omongan itu, gue gak ngerti gitu waktu itu. Terus bapaknya bilang, sekarang Arya temenin Ririn aja gitu. Ah iya gak apa-apa, Ririn manggil-manggilin Arya. Wah beneran deh itu, gue nemenin orang berubah jadi pocong, gue nemenin tidurnya. Ibu kan pas di kamar ya, diam aja. Terus dia bilang, Arya tidurnya sini dekat Ririn. Lu pocong aja. Iya, dia beneran berubah jadi pocong, gue nemenin dia tidur. Dan benar kata Laras juga, Laras bilang kan kalau pagi itu malam berubah jadi pocong, tapi menjelang pagi gitu dia normal lagi. Dan benar kan pas gue nemenin dia itu sih jadi pocong ya, pagi itu normal lagi gitu. Dan ya disitu ya selama 99 hari ya gue gak tau kan waktu itu pulang dari Sukabumi aja kan itu udah hampir 1 bulanan gitu kan. Udah sampai pada akhirnya ada ritual, dimana ritual itu Ririn bisa benar-benar sembuh, hilang kutukannya. Tapi konsekuensinya ada 2 katanya konsekuensinya, bisa meninggal atau yang kedua bisa sembuh tapi beberapa ingatan itu terhapus. Tapi ya karena mungkin bapaknya udah ya daripada nggak mencoba sama sekali, walaupun konsekuensinya Ririn meninggal ataupun hilang ingatannya ya dilakukan. Ya ada prosesnya ritual, banyak banget tuh orang pintar, di sini ada ritual apa itu apa, gue ngerti banyak orang. Dan pada saat itu gue ada kakaknya yang datang, kakaknya ini cewek. Gue disuruh di kamar buat pegangin Ririn karena ritual itu Ririn bisa berontak ataupun bisa kabur lagi gitu. Makanya itu diikat juga sih, diikat juga, gua megangin juga sampai ya benar-benar itu apa ya, kayak awal si Ririn berubah jadi pocong, berontak banget, kayak kerasukan gitu, panas kayak gitu, pokoknya ngambek lah gitu.
itu prosesnya mungkin ada 1 jam lebih mungkin. Terus Riri dari ngamuk-ngamuk itu dia kayak lemas gitu tidur dan berhasil. Ritual itu berhasil di mana kutukan yang 99 hari itu katanya sudah terhapus, tapi konsekuensinya sebagian ingatan dari itu hilang. Waktu itu kan gue gak tahu ya sampai, maksudnya gak tahu hilangnya itu, hilang ingatan itu kayak gimana. Nah, paginya gue kan ya makan bareng-bareng sama bokapnya, sama ibu, sama bapaknya Ririn gitu, sama kakaknya Ririn, bermakan gitu. Terus Ririn itu ke bawah, gue dengar langkah kayak gitu, dia nyanyi gitu kan. Terus ada di meja makan, Ririn tuh pagi pak, gitu pagi mah gitu. Kakaknya nyapa gitu, gue doang yang dari siapa. Terus Ririn bilang kayak gini, ada orang, itu siapa? Ya itu siapa? Dan berarti ada sebagian ingatan dari yang terhapus. Salah satunya ya dia lupa gua. Ternyata kesini gua tahu, yang gua tahu si Ririn itu lupa kalau dia pernah kesalahan. Jadi biar nggak ada trauma atau apa, dia lupa kalau dia itu pernah kesalah. Ya, gua kan baru kenal itu baru bentar ya, jadi ya gua hilang mungkin dari ingatan dia. Ya kalau bokapnya sama bokap kan ya dari kecil gitu, kalau gua yang kurang tahu juga dia lupa. Pokoknya dia lupa ingatan soal dia naik pesawat untuk apa ya namanya, mungkin biar gak trauma, biar gak ingat-ingat terus sama dia gitu. Ya pada akhirnya ya gue pulang gitu. Gue pulang juga sempat apa ya, anjir kata gue, lu ngelupain gue ini orang yang apa ya, ikut nyari lu 7 hari gitu, 7 malam gue ikut bantu nyari lu waktu lu jadi pocong diri, gue nemenin dia tidur, tapi pas dia sembuh dia lupa. Jadi ya masalah, mungkin emang gue pantas dilupakan. Ya itu dia cerita dari gua. Kalau ada kekurangan, kalau gua ada salah kata gitu, mohon dimaafkan. Gua Rangga ya.